kita angkat sembah kita. Mari angkat suaramu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama katakan, hanya Engkau Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku,
Yesus kekuatan hidupku. Walau lewati lembah, tak pernah ku ditinggalkan. Yesus kau sumber kuatku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, ajar kami, bentuk kami Tuhan, berbicara dengan bahasa yang kami mengerti. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Judul khotbah kali ini, bangkitlah lebih tinggi dari kejatuhanmu. Kita bisa bangkit lagi. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita semua pernah alami suatu situasi terpuruk. Keadaan seperti mengubur kita, menekan kita. Apa itu mungkin keadaan saudara kehilangan orang yang saudara cintai, ada kabar buruk tentang kesehatan kita, perceraian, kerugian di dunia kerja, pikiran-pikiran negatif yang mencoba mengganggu pikiran kita. Pikiran-pikiran negatif yang berbisik bahwa keadaan di masa depan tidak akan lebih baik. Karirmu ke depan pasti hancur karena hari ini kamu di PHK. Mudah untuk kita mungkin merasa lemas, tertekan, sedih, seperti terkubur, gak ada harapan. Tetapi perbedaan antara sesuatu yang dikubur dengan sesuatu yang ditanam itu adalah ekspektasi kita, harapan kita, pikiran kita tentang apa yang bakal terjadi ke depan. Kalau saudara menaruh bibit tanaman di dalam tanah, kita nggak bilang sedang mengubur bibit itu, tetapi kita bilang bahwa sedang menanam satu bibit tanaman. Karena kita tahu bahwa benih atau bibit tersebut akan bertumbuh. Bibit tersebut akan bangkit lebih tinggi, lebih hebat dari posisi di saat bibit berada di dalam tanah. Dan kita berharap ada sesuatu yang baik ke depan. Sebaliknya, ketika ikan kesayangan anak saya mati, saya nggak bilang sedang menanam ikan itu di dalam tanah, tetapi saya berkata saya mengubur ikan tersebut di dalam tanah. Karena saya tahu ikan itu nggak akan bangkit kembali. Kita semua mungkin pernah alami kesulitan, tetapi kita punya benih firman Tuhan di dalam kita. Kita punya benih Tuhan di dalam kita. Dia Tuhan yang menghembuskan nafasnya ke dalam diri saudara. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika saudara menghadapi kekecewaan, saudara hadapi musim yang sulit dalam hidup saudara, saudara merasa sesak, pengap, terkubur, tertekan dalam keadaan saudara. Tapi sadari, faktanya bahwa saudara sebetulnya seperti bibit yang sedang ditanam. Itu berarti saudara akan bangkit kembali lebih tinggi dari posisimu sekarang. Dan bukan hanya saudara akan bangkit kembali, tetapi saudara akan bangkit lebih tinggi daripada kejatuhanmu. Ada peningkatan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang dirancangkan oleh si jahat untuk kejatuhanmu, Tuhan justru akan memakai semua pengalaman kejatuhanmu dan kerugianmu diubahkan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi hidup saudara. Mungkin kondisi hidup saudara sedang berada dalam posisi seperti terkubur, sesak, pengap, tertekan pada saat ini. Tetapi percayalah, itu bukan akhir dari cerita. Benih itu akan bertumbuh, mekar, dan berbuah. Keadaan saudara akan jauh lebih baik ke depan. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara bisa mempunyai benih atau biji di dalam toples dalam lemari saudara, tetapi biji itu tidak akan bertumbuh menjadi apa-apa sampai saudara menaruhnya di dalam tanah. Potensi biji tersebut tidak akan pernah bertumbuh maksimal
sampai biji tersebut tertanam, barulah. Sadarlah saudara bahwa dalam kenyamanan, keadaanmu justru tidak akan ada pertumbuhan, tetapi justru di dalam tekanan, keadaan yang tidak nyaman seperti terkubur di dalam tanah. Tetapi ketika saudara mau andalkan Tuhan, maka justru dalam tekanan itulah saudara akan diproses bertumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saudara akan lebih dewasa dan berbuah manis. Keadaan akan jauh lebih baik ke depan. Ketika biji tersebut hanya duduk saja di dalam toples dalam lemari, tidak ada tekanan, tidak ada panas terik matahari, tidak ada keadaan yang gak nyaman, tidak masuk di dalam proses, maka potensi maksimal biji tersebut tidak akan terjadi. Mungkin kalau biji itu bisa ngomong, benih itu tidak suka keadaan di dalam tanah. Benih itu bisa bilang, saya kesepian di dalam tanah, gelap kondisinya, gak jelas arah tujuannya, dan gak nyaman di dalam tanah. Gelap sekali di dalam tanah, nggak bisa lihat sinar terang, nggak ada harapan. Bahkan orang-orang berjalan di atas biji tersebut seperti menginjak-injak benih tersebut di dalam tanah. Tetapi sebetulnya benih itu sedang tertanam. Jadi walaupun seakan tanah menekan biji tersebut, tetapi benih tersebut sadar bahwa tidak akan lama lagi saudara akan bangkit lebih tinggi dari kejatuhanmu. Suatu hari benih tersebut akan bertumbuh keluar dari permukaan tanah, dan benih itu akan berkata, saya udah bilang, saya akan bangkit kembali lebih tinggi dari kejatuhanku. Benih yang sudah mengalami proses ini akan bertumbuh luar biasa, mekar, indah, berbunga, bahkan berbuah. Keadaan tidak akan pernah sama lagi. Orang-orang tidak menginjak-injak lagi, berjalan di atas benih tersebut seperti biasanya. Dalam posisi benih tersebut di dalam tanah, benih tersebut seakan tidak akan melihat cahaya matahari lagi. Hidupnya seperti tidak ada harapan. Tapi apapun yang terjadi, mari maju terus. Bertobatlah dan lakukanlah lagi semula apa yang kau lakukan. Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ketika saudara alami tekanan, hidup terasa tidak adil seperti orang-orang berjalan menginjak-injak diri saudara, mari jangan dengarkan bisikan si jahat bahwa hidupmu hancur terkubur, sudah tidak ada harapan. Sadarlah bahwa kuasa Allah ada di dalam diri saudara. Kekuasaan Allah membangkitkan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Kuasa yang sama ada di dalam hidup saudara. Seberapapun terpuruknya, terkuburnya hidup saudara, Tuhan mampu tolong hidup saudara. Masih ada harapan, masih ada kesempatan. Mari bangkitlah lebih tinggi dari kejatuhan. Jangan percaya bisikan intimidasi si jahat. Walau saudara terbaring di rumah sakit atau sedang mengalami sakit hari ini, tetapi percayalah dan alami mujizat bahwa hari ini kesembuhan itu dialami saudara. Tuhan Yesus sudah menanggung dan menebus dosa saudara di atas kayu salib. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus dan bangkit lebih tinggi dari kejatuhanmu. Jangan lakukan dosa yang sama lagi. Perkatakan sama si jahat bahwa keadaan ini bukanlah akhir dari cerita. Ini barulah permulaan. Ini awal dari kebangkitan. It is not the end. It is only the beginning. Ataupun kecanduan ini, kecenderungan ini sudah membelenggu hidup saudara selama ini dan di dalam dosa, sehingga hidup saudara tidak bisa maksimal. Tetapi sadarilah, belenggumu sudah terlepas. Saudara sudah dibebaskan. Dosa saudara sudah ditebus di atas kayu salib. Jangan dengarkan bisikan si jahat. Saudara bukan orang yang sama lagi. Mari bangkitlah lebih tinggi daripada kejatuhan. Mungkin pekerjaanmu bukan dalam kondisi yang baik. Mungkin bisnismu sedang kehilangan klien-klien yang terbaik. Tetapi sadarlah bahwa saudara sedang ditanam. Saudara bukan sedang dikubur di dalam tanah. Keadaan ini hanya sementara. Mari bangkitlah lebih tinggi dari kejatuhan. Tuhan akan kembalikan, pulihkan semua yang dicuri oleh si jahat. Tuhan tidak akan membuatmu melalui hal-hal yang melampaui kekuatanmu. Kalau saudara mengalami proses yang begitu berat, sadarilah bahwa di masa depan saudara memang dibentuk untuk memegang tanggung jawab yang lebih berat, lebih besar. Semangat dan sadarlah bahwa tangan Tuhan menopang hidup saudara. Di tengah keadaan yang sulit, perkatakan terhadap masalahmu bahwa masalah ini tidak akan mengubur masa depan saya. Kehilangan ini, kekecewaan ini, ketidakadilan ini tidak akan membuat saya menyerah untuk terus berjalan dalam kehendak Allah.
Ada satu kisah mengenai seseorang yang gak sengaja menjatuhkan keledai yang setia, yang selama ini kepada dia, ke dalam sebuah sumur. Lalu setelah dicoba beberapa cara untuk menolongnya, tapi gagal. Akhirnya pemiliknya menyerah dan mencoba untuk mengubur aja keledai tua ini dengan mencangkul tanah dan memasukkan ke dalam sumur tersebut. Tetapi yang terjadi adalah keledai tua itu mengibaskan, menyingkirkan semua tanah yang masuk ke dalam sumur. Malah dia berpijak di atas tanah tersebut. Setiap kali ada tanah yang masuk ke dalam sumur, dia hempaskan, singkirkan, lalu malah berdiri di atasnya. Dan benar, keledai itu lambat laun bisa naik ke atas permukaan sumur. Begitu pula kita, ketika ada persoalan yang mencoba mengubur kita, justru kita jangan dengarkan bisikan intimidasi si iblis tentang kegagalanmu, kesalahanmu, tentang betapa mengkhawatirkannya masa depanmu. Tetapi hempaskan, singkirkan tanah, kotoran, pikiran jelek itu, lalu bangkitlah lebih tinggi dari kejatuhanmu. Bertobatlah dan lakukan lagi semula apa yang kau lakukan. Mungkin saya pernah jatuh, tetapi tidak selamanya saya berada dalam posisi jatuh. Saya akan bangkit lebih tinggi dari kejatuhan saya. Apa yang dirancangkan oleh si jahat akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sadarlah bahwa perbedaan antara batu bara dengan diamond atau batu berlian adalah jumlah tekanan yang diterima. Justru jumlah tekanan yang diterima dengan baik, dengan penuh pengucapan syukur, dengan mengandalkan Tuhan, maka kita sedang diubahkan, diproses menjadi berlian yang indah. Sadarlah bahwa Tuhan yang pegang kendali. Masalah ini tidak akan mengalahkanku. Ketika kita dalam suatu masalah satu masa yang sulit, sadarlah bahwa tantangan di hidupmu itu bukan ada untuk menguburmu, bukan ada untuk menghancurkanmu, tetapi justru tantangan itu yang akan membuatmu mendapatkan promosi demi promosi, untuk menguatkanmu. Mungkin saudara belum bisa melihat hal baik dari keadaanmu, tetapi Tuhan punya cara. Seperti benih yang tertanam di dalam tanah, justru keadaan itu yang digunakan Tuhan untuk membawa potensi yang maksimal di dalam hidupmu. Ketika saudara merasa di dalam masa yang gelap, seperti terkubur dalam, seakan-akan orang-orang tuh meremehkan, menginjak-injak saudara. Mungkin saudara mengalami kehilangan yang besar. Ingatlah, ada masa proses dan Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Mari hempaskan, singkirkan semua kepahitan yang coba menghambat pertumbuhanmu. Hempaskan, singkirkan beban masa lalumu dan rasa bersalahmu yang membatasi pertumbuhanmu jadi bantet. Sadarlah bahwa yang membedakan antara kondisi sesuatu sedang dikubur atau itu bibit yang sedang ditanam adalah ekspektasi kita, pengharapan kita. Berdoalah, Tuhan, saya percaya rencanamu indah dalam hidupku. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan, saya percaya dan rindu melihat ada pintu yang dibukakan, ada kesempatan yang baru terbuka bagi hidup saudara. Ada teman baru yang membangun, yang dipertemukan. Mari bangkitlah lebih tinggi dari kejatuhanmu. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kami percaya Tuhan, apapun dosa kami, apapun kesalahan kami, Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kesalahan kami, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, melakukan hal yang semula kami lakukan. Mau bertobat. Dan mulai hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pertobatan massal dimanapun tempat kami berada. Kami akan bangkit lebih tinggi dari dalamnya kejatuhan kami. Bantu kami, urapi setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan. Mulai hari ini kekudusan Tuhan memenuhi setiap kami. Mulai hari ini Tuhan, ada kebangkitan yang besar dan akan menular ke kiri kanan kami, ke keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.